di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah subuh rahimahullah. Hari Jumat ini adalah hari yang ke-8 bulan Muharram. Ini sudah tanggal 8 Muharram. Besok hari Sabtu sudah hari yang ke-9. Artinya besok kita ini sudah disunahkan untuk berpuasa, namanya Tasua. Kemudian setelah itu hari Ahad sudah masuk hari Asyura. Istilah intinya daripada puasa Muharram. Kemudian di hari Asyura itu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Man wassa'a iyalahu yawma Asyura wassa'allahu lahu kulla sanah. Jadi barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, barang siapa yang melapangkan belanja keluarga, suami tambah-tambah belanja istri, kalau perlu diajak ke toko emas, ganti anting-anting kah, tambah-tambah gelang kah. Nah, itu namanya man wassa'a iyalahu yawma Asyura. Jadi siapa yang melapangkan belanja keluarganya di hari Asyura, wassa'allahu lahu kulla sanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya, akan melapangkan kehidupannya sepanjang tahun. Itu keistimewaan hari Asyura. Nah, hari 10 Muharram. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, hari Asyura itu kita siapkan uang-uang yang baru, yang warna merah. Ya, jangan yang pokoknya yang nolnya banyak lah. Nah, ini namanya melapangkan. Jadi biasanya kita berikan anak-anak ini ke sekolah mungkin 10.000, 20.000, nah ini agak ditambah-tambah 20.000. Itu menyenangkan. Ini namanya wassa'a iyalah. Jadi melapangkan belanja keluarga, anak-anak, istri. Cuma kita di Indonesia ini, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu rata-rata yang pegang uang itu ibu-ibu. Apalagi kalau sudah tanggal-tanggal begini nih. Nah, jadi sebenarnya ini penting juga untuk diingatkan ya, bahwa memang kita semua ini satu keluarga ini pada hari Asyura itu minimal mungkin makanan di rumah ini mengundang selera.
Itu supaya intinya itu hati senang, gembira. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu sedikit mengingatkan tentang 9 dan 10 Muharram. Jadi intinya adalah kita berpuasa. Nah, kemudian sedikit ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai pegangan, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Dan kita yakini sepenuhnya, ya, hadis ini hadis sahih. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, jadi ada seorang sahabat Nabi itu, tidak disebutkan namanya siapa, datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat ini ingin bepergian jauh, dan mungkin ada firasat bahwa kayaknya saya mungkin sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini datang meminta satu, katakanlah, wasiat, pesan terakhir yang singkat tapi menghimpun semua kebaikan. Kira-kira seperti itu namanya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepadanya, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun minhu. Saya ulangi, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu ma huwa khairun minhu. Sesungguhnya tidaklah kamu itu meninggalkan sesuatu, maksudnya kamu tahan dirimu dari sesuatu itu. Artinya sesuatu itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Nah, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu tinggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla, illa, kecuali baddalakallahu bihi, Allah menjadikan itu sebagai sebab untuk mengganti apa yang kamu tinggalkan itu, ma huwa khairun dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, ini satu ujian, satu tantangan bagi kita nih. Ya. Jadi ini pesan atau wasiat yang Nabi SAW titipkan kepada orang yang mau pergi jauh, yang barangkali sudah tidak bisa lagi mendengarkan. Jadi satu pesan inti bahwa ketika engkau meninggalkan sesuatu yang tidak baik, kau tinggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah Allah akan mengganti apa yang kamu tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini banyak sekali aplikasinya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang tawadu karena Allah, artinya dia meninggalkan kesombongan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Jadi siapa yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia tinggalkan sombong, ya,
maka justru Allah Subhanahu wa taala akan memberinya martabat yang tinggi, akan memberinya kemuliaan. Itu contoh. Barang siapa yang katakanlah meninggalkan menghukum orang, artinya seandainya dia punya hak untuk menghukum, dia akan hukum itu orang, tapi dia tinggalkan itu dan lebih memilih untuk memaafkan. Dalam hadis juga dikatakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya. Nah, jadi ada hal-hal yang kelihatannya secara zahir kita di situ rendah, ya. Tapi karena kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik, contohnya membalas dendam, ya, kita tinggalkan membalas dendam itu karena Allah, meskipun kita berhak, akhirnya kemudian kita maafkan saja umpama kesalahan orang, maka justru di posisi seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Nah, ketika kita dalam hadis Nabi juga disebutkan al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Jadi penjual dan pembeli itu punya khiyar. Khiyar itu adalah hak memilih apakah transaksi ini dilanjutkan atau tidak selama mereka belum berpisah. Selama mereka belum berpisah. Nah, jadi pembeli bisa membatalkan, penjual juga bisa membatalkan. Nah, itu namanya hak khiyar. Fa in shadaqa wa bayyana, dan kalau keduanya itu jujur dan transparan, kenapa tidak jadi? Oh, karena ini ada cacatnya. Kenapa tidak jadi? Jadi dia jujur, keduanya jujur, keduanya transparan. Burika lahuma fi bainihima, maka akan diberkahi keduanya itu di dalam apa yang mereka perjualbelikan. Tapi sebaliknya wa in kadzaba, tapi jika keduanya ini berdusta, maka muffat barakatu bainihima, maka keberkahan jual belinya ini kemudian dicabut. Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita meninggalkan kecurangan, maka akan diberikan keberkahan di dalam apa yang kita hasilkan itu. Nah, banyak contoh-contoh ketika kita meninggalkan barang-barang yang berbahaya, umpama, nah, katakanlah seperti narkoba, miras dan lain sebagainya, nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan memberikan kita kesehatan. Itu contoh. Jadi contoh nyata itu. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hal-hal yang baik. Kita meninggalkan lingkungan yang buruk bagi agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita pada lingkungan yang baik. Kita tinggalkan teman-teman yang buruk, maka Allah akan menggantinya dengan teman-teman yang baik. Nah, ini sunnatullah. Nabi Yusuf alaihissalam, bapak-bapak dan ibu sekalian, nah, kita tahu beliau digoda, bukan cuma digoda, agak dipaksa, ya, oleh seorang wanita yang cantik. Dan wanita ini adalah wanita yang menguasainya. Katakanlah secara secara balas budi, Nabi Yusuf berutang budi banyak kepada perempuan ini. Digoda, tapi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menghindar, meninggalkannya, bahkan mereka dipenjara, ya, difitnah, kemudian akhirnya dipenjara. Dan Nabi Yusuf lebih memilih penjara, ya, daripada melakukan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, coba kita renungkan. Nah, hanya beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti. Apa gantinya?
Yang pertama, Allah memberikan jabatan, menjadi wazir, menjadi bendahara negara. Kemudian yang ketiga, yang kedua bonusnya, wanita tadi yang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang haram, Allah kembalikan kepada Nabi Yusuf dan sudah halal. Itu. Kenapa? Ini berkah meninggalkan yang haram. Berkah meninggalkan yang haram. Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kita baca dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman ini punya peternakan kuda, dan kudanya ini bukan sembarang kuda. Kudanya ini bersayap. Kita biasa lihat ada gambar kuda bersayap itu. Ya, itu dalam hadis disebutkan Nabi Sulaiman punya kuda-kuda seperti itu sebagai kendaraan. Ya, kendaraan terbang katanya. Nah, pernah suatu hari karena sibuk mengurusi kuda-kudanya ini, akhirnya Nabi Sulaiman ini terlalaikan. Terlalaikan itu terlambat sholat. Bukan tidak sholat, terlambat sholat. Terlambat sedikit sholat. Karena menyesal, maka kemudian Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda ini, sembelih semuanya. Nah, kemudian disedekahkan dagingnya. Nah, maka apa yang terjadi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kuda-kuda yang bisa terbang ini diganti dengan angin sebagai kendaraan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkan angin untuk dijadikan kendaraan oleh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ya katakanlah meninggalkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang menjadi sebab melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh ini di dalam kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh. Termasuk diantaranya itu salah satu kisah yang paling termasuk yang tidak bisa saya lupa, yang saya terkesan sekali dengan kisah ini adalah pengalaman dari seorang alim, seorang yang pernah menjadi qadhi, pernah menjadi hakim di kota Madinah. Namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, orang Aljazair. Beliau ini disebutkan orang yang kaya raya, orang yang kaya raya, sampai santri-santrinya itu beliau tanggung makannya semua. Beliau belikan pakaian, beliau belikan kitab, bahkan beliau berikan uang saku, uang jajan untuk santri-santrinya. Sampai ada salah seorang di antara santrinya ini yang bertanya, karena Syekh ini tidak punya pekerjaan, bukan pedagang, Pak. Jadi beliau ini qadhi, hakim, ya gajinya tidak seberapa, dan selain itu beliau ini hanya mengajar mulai pagi sampai malam. Sampai muridnya ini bertanya, wahai Syekh, saya lihat Anda ini seperti punya sumur uang yang tidak pernah kering. Setiap hari kami diberikan makan, diberikan baju, kitab-kitab kami Anda tanggung, bahkan Anda memberikan uang jajan kepada kami. Nah, padahal kami lihat bahwa pekerjaan Anda itu hanya mengajar saja. Ini dari mana uang ini? Jadi kalau kita berprasangka buruk ini mungkin kita kira wah itu pesugihan kayak ini. Beliau mengatakan, ini semua apa yang kalian lihat, apa yang kalian nikmati, ini semua adalah berkah karena meninggalkan yang haram. Ini berkah meninggalkan yang haram. Berkahnya yang luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya itu? Secara singkat ingin saya sebutkan. Beliau ceritakan sendiri. Dalam kitab Al-Faraj ba'da Syiddah. Jadi kelapangan, ada kitab itu judulnya kelapangan setelah kesulitan.
Nah, itu menceritakan kisah-kisah orang yang katakanlah terhimpit oleh kesulitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepada mereka. Karena amalan. Nah, jadi beliau ceritakan bahwa dulu ketika mondok di Mekah itu, saya ini sebatang kara. Anak yatim dari Aljazair, yatim. Saya menuntut ilmu sampai di Mekah dalam keadaan miskin. Nah, ada beberapa masa yang katakanlah paling sulit, di mana saya itu makan air, minum air. Jadi makan air, minum air, itu tidak ada uang. Yang dibayangkan macam kita sekarang ini, anak-anak mondok ini gitu. Kalau generasi mondok dulu itu, mondok itu betul-betul. Jadi sampai berhari-hari tidak makan, tidak minum kecuali air. Nah, sampai kemudian kira-kira 7 atau 8 hari itu saya sudah lemah sekali. Akhirnya saya keluar tinggalkan masjid, ke tempat pembuangan sampah, cari-cari. Tahu-tahukah ada sisa-sisa makanan di situ. Nah, ternyata saya gali, cari, tidak ada. Yang ada itu justru saya menemukan ada satu kantong, ada satu kantong kecil, ya, diikat tali. Nah, ketika saya buka, ternyata kantong itu isinya adalah kalung emas dengan batu permata berwarna biru yang sangat indah sekali dan sangat besar. Kalau mungkin kita itu dulu safir, tapi dalam kualitas yang paling besar itu. Nah, jadi terpikirlah oleh saya, ini saya dalam keadaan darurat, kalau saya tidak makan saya bakal mati. Nah, ini ada saya temukan seperti ini. Mungkin saya gadaikan atau saya jual untuk membeli makanan. Akhirnya barang ini saya bawa. Nah, sampai di tengah pasar itu, tiba-tiba saya lihat ada orang tua yang berdiri di tengah pasar, berteriak. Dia mengatakan, siapa di antara saudara-saudara yang menemukan kantong kecil berwarna hitam, isinya ini, kalau dikembalikan kepada saya akan saya berikan uang 500 dirham. Maka ketika itu saya tahu bahwa ternyata orang tua itu yang punya ini. Ya. Akhirnya ketika orang tua ini sudah dulu, saya berpikir bahwa barang ini saya sama sekali tidak punya hak di dalamnya. Saya hanya ditakdirkan untuk menemukan. Nah, jadi meskipun orang tua ini ingin memberikan hadiah, saya sama sekali tidak punya hak untuk menerima hadiah itu, karena memang ini punyanya. Nah, akhirnya kemudian saya kembalikan kantong itu kepada orang tua itu, dan saya tidak menerima pemberiannya. Kemudian waktu berlalu, beliau sudah menjadi orang alim, sudah menjadi pemuda yang alim. Nah, dalam perjalanan pulang ke kampung saya, beliau pulang dari Makkah ke Aljazair itu, saya naik perahu. Di tengah jalan ini perahu kami ini kena ombak, sampai pecah. Ya, jadi saya kemudian terapung-apung, lalu terdampar di suatu pulau. Saya terdampar di suatu pulau. Ketika sampai di pulau itu, saya langsung ke masjid. Nah, kemudian saya ceritakan keadaan saya bahwa saya ini penumpang kapal terdampar. Nah, mungkin saya perlu tinggal dulu di sini beberapa waktu untuk mencari ongkos bagaimana saya bisa kembali pulang ke kampung. Akhirnya kemudian orang-orang kampung di situ karena melihat saya pintar membaca Al-Quran, pintar menulis, mereka menawari saya pekerjaan. Nah, bagaimana kalau
ajari anak-anak kami ini mengaji, ajari anak-anak kami ini menulis. Akhirnya saya mengajar di situ, mengajar. Lama-lama kemudian ternyata orang-orang di pulau itu menyenangi saya. Akhirnya di antara mereka ini ada yang berpikir bagaimana kalau anak muda ini kita carikan jodoh di sini. Akhirnya ditawarkanlah kepada saya. Ini berkahnya luar biasa itu. Bagaimana kalau kamu menikah di sini, datanglah orang tua di situ. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya tidak punya uang, saya sebatang kara di sini. Nah, tidak. Yang penting kamu mau. Kami akan pilihkan kepadamu anak gadis yang paling baik, paling cantik parasnya, paling mulia akhlaknya, paling bagus garis keturunannya di antara anak kami. Karena waktu itu saya pikir saya juga ini memang sudah masanya untuk menikah. Akhirnya saya terima. Akhirnya kemudian terjadilah akad nikah ini. Setelah akad, ketika itu dia belum melihat calon istrinya bagaimana, tapi dia percaya. Nah, orang-orang tua di kampung ini mengatakan ini yang paling cantik wajahnya, paling indah akhlaknya, dan paling baik garis keturunannya. Jadi tidak perlu dilihat, percaya. Jadi zaman dulu itu yang begitu tipu-tipu itu masih kurang. Kalau sekarang akhirnya bapak-bapak dan ibu sekalian, setelah selesai akad nikah, maka diantarlah Syekh ini untuk bertemu dengan istrinya. Bahasanya apa itu Pak Haji? Apalagi istri apa kerawa kan? Bertemu dengan calonnya. Pas kerawa. Dan ketika dia membuka hijab istrinya untuk melihat wajahnya, di situ dia pingsan. Sampai orang-orang kampung ini kaget. Guru kita itu pingsan ini kenapa ini? Setelah siuman sudah sadar, menangis. Sadar langsung nangis. Wah, orang-orang kampung itu pada lirik-lirik barangkali tidak suka kan bagaimana? Atau menyesal. Ya, akhirnya setelah sudah tenang ditanya, kenapa menangis sampai pingsan? Apa Anda tidak suka dengan calon yang kami? Tidak. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Kenapa Anda sampai pingsan? Tidak. Ini anak gadis ini dia pakai kalung, Pak. Dan saya tahu betul kalung itu. Jadi rupanya kalung yang dipakai oleh anak gadis ini adalah kalung yang dulu dia temukan di Mekah itu. Permatanya, batunya itu sudah tidak bisa lupa. Ini barang bagus yang susah kita lupa. Itu yang bikin saya, kenapa bisa ditakdirkan itu saya apa? Terus bagaimana ceritanya kamu dulu itu? Orang-orang kamu dia tanya, bagaimana ceritanya kamu dulu itu bisa? Dia cerita. Dulu itu saya ketemu kalung begini, kemudian saya ke pasar, saya dalam keadaan lapar begini. Kemudian ada orang tua itu yang ternyata dia yang punya itu kalung, terus saya kembalikan. Maka gantian orang-orang kampung ini kemudian yang bertakbir semuanya. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Itu orang tua yang kamu temui di Mekah itu adalah ayah dari gadis ini. Itu bapaknya itu. Dulu ketika dia pulang dari tanah suci itu dia cerita memang bahwa dia ketemu dengan anak muda yang soleh sekali, bagus sekali. Ya, dan orang tuanya ini katanya tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah supaya ya Allah, saya tidak tahu bagaimana caramu, tapi datangkan anak muda itu ke sini. Tapi bapaknya itu meninggal sebelum terjadi itu. Lalu
begitulah keberkahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian akhirnya menikahlah, keduanya menikah, dan qadarullah tidak lama sangat baik ya, kurang lebih 2 tahun pernikahan itu, kemudian istrinya ini meninggal, sakit meninggal. Lalu kalung ini, kalungnya ini saya warisi, ya, kalungnya saya warisi sampai di Aljazair ini, ya, karena saya mau bikin mau bikin pondok supaya bagaimana ini jadi jariah ya bagi pemiliknya, maka kalung ini dan permatanya saya jual. Harganya mahal sekali, banyak sekali harganya itu. Ya, sampai hari ini yang kalian rasakan itu, kata beliau, itu masih harga daripada kalung itu. Itu adalah berkah daripada meninggalkan yang haram. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ini sedikit kita bagi-bagi kisah ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk bagaimana kita betul-betul memperhatikan apa-apa yang halal, apa-apa yang haram. Ya, bukan hanya dalam masalah makanan saja, tapi penghasilan, pergaulan kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, kita betul-betul dan niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Silakan, Bu. Mau masuk. Terima kasih.